Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Saya mengajak kepada masyarakat Jogja atau siapapun yang datang ke Jogja untuk mengedepankan kebersamaan. Rukun itu jauh lebih bagus dan lebih keren daripada konflik ya. Sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama atas dedikasi, integritas, dan kontribusi nyata dalam merawat nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kebinekaan. FKUB bukan hanya simbol, tetapi juga aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus menjadi teladan nasional dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati. Semoga FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa menjadi garda terdepan dalam meneguhkan kerukunan di bumi Mataram tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerukunan umat beragama bagi umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah penting karena kota ini sangat majemuk, sangat multikultural, sehingga perlu bagaimana pemahaman keagamaan juga bisa terbangun dengan baik dan merekatkan semua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi adalah saling menghormati, saling menjaga, dan saling tidak menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Toleransi adalah wujud penerimaan kepada siapapun tanpa syarat, menjadi sarana untuk kebahagiaan bersama. Bertoleransi bagi umat Hindu adalah memberi kebahagiaan kepada semua umat manusia, membangun kasih sayang kepada semua umat manusia, dan tidak melakukan perilaku yang menyakiti. Itu yang terpenting bagi umat Hindu untuk membangun kerukunan di manapun berada. Kerukunan menurut agama Buddha, bagaimana kita membagi cinta kasih dan kasih sayang kepada semua orang. Toleransi beragama adalah satu ajakan di mana kita saling menghargai sesama pemeluk agama lain dan tidak saling menyalahkan atau memenangkan diri sendiri. Di era digital yang serba cepat dan terbuka, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dari anak-anak hingga orang dewasa, hampir semua kalangan ini terhubung dengan dunia maya. Namun, di balik manfaatnya sebagai alat komunikasi dan informasi, media sosial juga menjadi ladang subur bagi penyebaran informasi dan berita-berita hoaks, ujaran kebencian, hingga menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan. Sebagai daerah yang dihuni oleh beragam suku dan etnis, sepantasnya Daerah Istimewa Yogyakarta mawas diri akan berbagai ancaman yang mungkin timbul dari permasalahan multikultural
dengan memanfaatkan media sosial dalam penyebarannya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, pendidikan kerukunan dan kearifan dalam menggunakan media sosial menjadi sangat penting. Pendidikan ini bukan hanya soal mengajarkan etika bersosial di dunia maya, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang toleran, bijak, dan damai dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ruang digital. Pendidikan kerukunan dan kearifan dalam menggunakan media sosial pada akhirnya bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan mendesak. Dengan memperkuat pendidikan, diharapkan ruang digital menjadi tempat yang aman, produktif, dan membangun. Peran para tokoh dan pemuka agama sangat penting dalam keberhasilan pendidikan kerukunan antar umat beragama ini. Salam Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa setia Jogja TV. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada. Dan senang sekali kali ini saya Latifah Nur Muslimah bisa kembali menjumpai Anda. Satu program khusus pastinya di Jogja Menyapa. Nah pemirsa, kalau melihat hari ini sepertinya suasananya lagi agak-agak ramai, padat. Dan mungkin bagi sebagian orang adalah waktu-waktu yang hektik gitu ya. Ada yang mulai masuk sekolah, mulai bekerja, ataupun juga mau mulai lagi nih aktivitas normal seperti di waktu-waktu yang sebelumnya. Dan sepertinya saat ini adalah waktu yang tepat juga untuk kita kemudian memflashback ataupun mungkin merunut ya hal-hal baik apa yang sebenarnya bisa kita pertahankan untuk perbaikan kita di kemudian hari. Utamanya yang saat ini isunya sedang berkembang di tengah masyarakat. Tentang apa itu? Untuk kali ini adalah sebuah tema yang sangat relevan ya di tengah masyarakat yang akan kami angkat untuk Anda mengenai pendidikan kerukunan dan kearifan menggunakan media sosial. Tentunya kali ini Jogja Menyapa adalah persembahan dari Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan FKUB. Dan untuk membahasnya, kalau tadi sudah sempat ada sedikit narasi di awal, ada prolog yang disampaikan, dan itu sangat betul sekali ya, bahwa ternyata sosial media saat ini sedang menjadi, bahkan sudah menjadi satu ruang publik yang bisa dinikmati bersama. Sebenarnya ini bisa kita manfaatkan secara bersama-sama untuk bisa menyebarkan kebaikan. Tapi sayangnya kadangkala justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik dan ternyata bisa berdampak pula untuk hal-hal yang kurang baik juga pastinya, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk masyarakat yang lebih luas. Untuk itu kali ini di Jogja Menyapa sudah hadir bersama dengan saya ada 3 tokoh yang sangat dihormati dan akan saya kenalkan untuk Anda semuanya. Langsung saja dari yang paling dekat dengan saya, ini sudah hadir adalah pemuka agama Katolik. Pastinya sudah hadir adalah Bapak Ikhnas Suryadi. Selamat sore Pak Ikhnas. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Tuhan, ya. Wow, luar biasa. Ini semoga banyak sekali nanti yang bisa diberikan pencerahan untuk kita semua ya di hari ini. Baiklah. Dan kemudian di sebelahnya Pak Ikhnas ini juga sudah hadir adalah pemuka agama Islam. Beliau adalah Bapak Khalid Zulfa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Sore juga Bapak. Kabar baik hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tampak dari sumringahnya narasumber kita. Yang satu lagi juga harus saya kenalkan. Sudah hadir adalah pemuka agama Konghucu. Beliau adalah Bapak Cucu Rohyana. Selamat sore Pak Cucu. Kabarnya gimana Pak hari ini Pak? Apa yang membedakan dibanding hari-hari sebelumnya? Lebih deg-degan. Kenapa itu Pak? Mau muncul di mimbar seperti ini. Wah, luar biasa. Sepertinya nanti akan harus lebih diperbanyak ya Pak ya, dialog-dialog lintas agama seperti ini, kita duduk bareng untuk membicarakan hal-hal yang ini sebenarnya isu yang kadang sensitif, tapi sebenarnya bisa kita cari bersama nih solusinya seperti apa. Baiklah, karena tadi juga sudah banyak hal yang kita singgung di awal, mungkin saya langsung mulai saja dari yang paling dekat ya, mulai dari Pak Ikhnas. Pak Ikhnas, ini sebelum nanti kita akan menyasar lebih dalam kepada pembahasan kita Pak, jadi sebenarnya apa sih Pak pentingnya atau urgensinya tema ini tentang pendidikan, kerukunan, dan kearifan menggunakan sosial media tuh harus banget diangkat Pak sore hari ini, monggo Pak. Oke Mbak Latifah dan para pemirsa semua, saya mulai dengan yang agak umum karena tidak langsung ke medsos ya. Mulai dengan pendidikan, saya memahami pendidikan itu sebagai humanisasi atau memanusiakan manusia muda menjadi semakin dewasa.
Tetapi saya juga mengutip istilah pendidikan ini dalam bahasa Yunani itu paideia, itu usaha membuat manusia menjadi unggul, pribadi yang unggul. Nah, di sisi lain ada yang usaha memerdekakan, gitu ya. Wow, Nah, kalau ini digabungkan, maka lalu harus diperjuangkan. Pendidikan itu membuat orang unggul, tetapi juga merdeka dan memerdekakan. Kalau merdeka itu lalu tidak akan terganggu oleh sekat-sekat yang tidak perlu, sekat-sekat primordial, agama, suku atau kepentingan politik itu tidak menjadi pengganggu. Nah, kalau sekat-sekat ini sudah mulai tersingkir, katakanlah lalu bisa serawung, bisa berrelasi dekat, katakanlah saya dengan Pak Khalid, dengan Pak Cucu, rasanya lalu tidak mungkin kita akan memanfaatkan medsos untuk kepentingan yang destruktif. Karena sehari-hari bertemu, kita bisa ngobrol akrab, masa lalu membuat konten-konten yang destruktif, yang negatif. Maka lalu arahnya bisa ke sana. Nah, di gereja Katolik itu ada yang namanya ajaran sosial gereja, itu di sepanjang pertemuan para uskup di dunia yang namanya Konsili Vatikan kedua selama 3 tahun itu menghasilkan 16 dokumen, salah satunya namanya Gravissimum Educationis, itu mengenai pendidikan pada zaman ini bagaimana. Lalu di antaranya butir-butir itu misalnya dikatakan kalau sekolah Katolik itu harus mendidik anak-anak menjadi berpengetahuan, memiliki intelektualitas, keterampilan, moral, etika, dan seterusnya. Tapi ada bagian tertentu menghormati sesama, menghargai sesama dengan memahami. Bagian ini menjadi sangat penting kalau orang mau memahami orang lain, ya lalu mau tidak mau harus mengosongkan diri. Kenosis, melihat orang lain, bebas prasangka, lalu baru bisa memahami, oh sahabat saya, teman saya ini sangat baik, tidak mencurigai saya, bisa dekat dengan saya, kenapa saya juga harus curiga misalnya. Nah, pendidikan mulai dari yang umum itu, lalu dibawa ke medsos, kesadaran untuk bermedsos secara benar, secara bermoral, beretika, itu yang biasanya menjadi passion kami, komitmen kami. Sebentar mungkin begitu, Mbak. Baik, Pak. Ini baru di awal, tapi saya merasa udah dapat banyak hal juga ya, Pak ya. Bahwa ternyata kepekaan sosial kita terhadap orang lain, bagaimana kita perlu memahami, itu perlu dipertajam lagi ya, Pak ya. Agar semuanya tampak damai, bukan hanya tampak di luar, tapi justru semakin ada di hati, oke, kita memiliki kebersamaan begitu ya. Luar biasa. Kemudian mungkin saya boleh geser dulu ke Pak Khalid. Pak Khalid, ini kalau tadi sudah sempat disounding oleh Pak Ignas begitu ya, bagaimana dalam ajaran beliau ini ada pesan moral yang juga diangkat. Tapi kalau misalkan kita menilik lagi di ajaran-ajaran Islam, ada tidak Pak sebenarnya pedoman-pedoman yang ini bisa dijadikan rujukan dalam hal bermedia sosial agar kita semakin bijak begitu? Oke, terima kasih Mbak ya. Ya. Tadi udah banyak disampaikan oleh sahabat kami Pak Suryadi. Seperti yang kita ketahui bahwa medsos itu kan memiliki paling tidak 2 sisi. Sisi yang bisa membawa ke negatif, juga sisi yang membawa ke positif. Nah, kalau kita tidak sadar dan tidak waspada, itu sisi positifnya tidak terambil, justru negatifnya yang banyak terambil gitu ya. Nah, ketika seperti itu kan kemudian akan membawa banyak resiko dan dampak ya, terutama ketika kita memang hidup ini bermasyarakat yang harus saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Betul. Gitu ya. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam, ajaran Islam itu sangat melarang, misalnya melakukan fitnah, ghibah, itu sangat dilarang. Terkait dengan ajaran mungkin yang bisa diambil, yang mungkin tersebar di dalam banyak ayat maupun sabda Nabi gitu ya. Saya mungkin mau mengutip salah satu ayat Al-Quran yang bunyinya itu, Inna woha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil kurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal bagh.
Ya'idukum la'allakum tadakkarun. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah itu menyuruh, memerintahkan bil adli, agar kamu berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Wa ita'idil kurba, dan hendaklah kamu itu bersedekah atau memberi kepada kerabat-kerabat dekatmu, itu yang perintah. Dalam ayat ini juga tadi selain yang 3 perintah itu ada larangan juga. Wayanha anil fahsya, dan juga melarang dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan yang keji, yang menjijikkan, wal mungkar, dan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan destruktif tadi singgung oleh Pak Anu ya. Dan juga wal bagh, dan melarang bermusuhan, berselisih dan sebagainya. Itu sehingga dari satu ayat itu saja kalau kita kembalikan bagaimana etik kita bermedsos, itu sudah sangat jelas bahwa kita harus adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu terlarang. Jadi dalam mengunggah, meng-share, atau mengomen, itu juga harus betul-betul harus adil. Gitu. Dan kita tidak boleh berbuat yang merugikan orang lain. Saya kira itu sederhananya seperti itu kira-kira ya. Baik. Dari hal yang sederhana sebenarnya ini bisa kita tafsirkan menjadi banyak hal ya Pak ya. Bahkan tadi dikatakan juga memang ada ajaran yang dalam Islam dikatakan bagaimana kemudian kita berbuat baik. Dan berbuat baik itu sebenarnya bukan hanya kita dengan keluarga, dengan teman, tapi bahkan dengan lingkup yang lebih luas saat ini di dunia sosial media itu akan sangat berpengaruh begitu Pak ya. Ada hubungan timbal balik juga seperti itu. Iya, betul ya. Oke, baik. Iya. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita masih punya 3 sesi pemirsa ya, dan pastinya nanti saya juga ingin dengar seperti apa pandangan dari Pak Cucu ya Pak ya. Ini Bapak berarti awet muda terus Pak Cucu Pak ya. Nanti iya, karena ini kami juga butuh bagaimana kemudian pandangan Bapak melihat oh ternyata dari nilai-nilai yang diajarkan di agama Konghucu itu juga bisa diserap oleh kaum muda, kemudian juga bahkan kalau sekarang melihat semua lintas usia pakai sosial media. Bagaimana kita bisa menggunakan sosial media dengan lebih bertanggung jawab ya Pak ya? Baik, nanti boleh di-share dulu Pak ya di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Jogja Menyapa. Ya pemirsa, sepertinya lebih perlu banyak lagi ya, ada ruang-ruang diskusi, bagaimana kita kemudian menyatu bersama, duduk bersama. Mungkin hari ini kita tidak ngopi bersama, tapi mungkin lain waktu perlu ya Pak ya, untuk berbicara mengenai bagaimana sih lintas agama ini bisa saling menghayati, saling mengerti, dan pastinya saling menghargai begitu. Karena ruang-ruang publik saat ini bukan hanya di sosial media, tapi juga kita perlu sesuatu hal yang memang lebih nyata untuk bisa dipraktekkan bersama. Nah untuk itulah kali ini persembahan dari Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan FKUB, kami hadir di Jogja Menyapa. Kami mengangkat tema mengenai pendidikan kerukunan dan kearifan menggunakan media sosial. Dan pastinya ini diperuntukkan bagi Anda siapapun, lintas usia, lintas agama, bahkan suku, ras juga, apapun latar belakangnya, kita butuh untuk saling mengedukasi, butuh tahu untuk lebih banyak lagi bagaimana kita bisa saling menghormati satu sama lain. Nah kalau tadi saya sempat menyinggung ya, ini saya butuh jawaban langsung dari Pak Cucu ya Pak ya. Bagaimana kemudian ini beliau akan menceritakan kepada kita semua pemirsa dari nilai-nilai Konghucu yang memang sudah ada, bagaimana untuk bisa menjadi rujukan bagi masyarakat sehingga dalam menjalani media sosial yang ada di masyarakat saat ini bisa lebih bertanggung jawab Pak dan bermakna pastinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya. Di dalam agama Konghucu manusia itu wajib bersosialisasi. Ya, berinteraksi dengan bermasyarakat. Betul. Nah, tentunya bermasyarakat ini dalam sifat positif, sehingga tidak boleh lepas dari yang disebut dengan wulun 5 sosial. Yeah. Nah, salah satunya pemerintah dan rakyat, orang tua dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, teman dan sahabat. Iya. Nah, maksudnya di sini tuh
pemerintah dan rakyat sebagai kita seolah rakyat. Jangan kita meminta kalau apa-apa selalu disalahkan. Tapi apa hak kita dan juga tahu kewajiban kita. Salah satu. Begitu dengan orang tua, ya kita orang tua dan anak. Hubungan itu bersifat positif. Di mana kedudukan kita sebagai orang tua harus bagaimana, anak juga sama. Nah disitulah kita bisa tahu yang namanya bersosialisasi, mengutarakan pendapat, posisi kita di mana, hak kita di mana. Jangan sampai lepas dari itu. Wow, ini ada hal yang menarik ya Pak ya. Ternyata memang bagaimana kemudian kemelekatan tadi antara orang tua anak, pemerintah dan masyarakat, dan aspek-aspek lainnya yang ini saling melengkapi, perlu tahu hak dan kewajiban. Ini yang sebenarnya kadang-kala kita lupa ya Pak ya. Kita ingin ada hak yang didapatkan tapi tidak menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Ya. Akhirnya tidak seimbang begitu ya. Yeah. Wow. Itu luar baru biasa. namanya baru ngopi namanya Pak. Oh iya. Ngopeni pikiran. Setuju Pak. Betul. Nah ini saya dan pemirsa pasti ya butuh pencerahan lebih banyak lagi nih. Baiklah, tapi ini sebenarnya memang di generasi manapun butuh ya Pak ya untuk diingatkan kembali hal ini begitu Pak. Betul ya Pak Cuci ya? Iya betul. Karena begini, kalau kita menyimpulkan suatu masalah, kita harus tahu awal dan akhir dari suatu perkara. Baru kita bisa menyimpulkan. Dan itu pun belum tentu benar. Karena harus tahu dari kenapa orang berbuat segitu, backgroundnya dari kenapa. Mungkin karena terpaksa atau dendam, seperti itu. Jadi kalau nggak bisa menyimpulkan cuma sekelumit dari kata-kata mungkin 15 menit, kita cuplik orang yang potong-potong jadi 3 menit, kita menyimpulkan, terus kita memberi komentar, kayak belum pas, karena kita belum tahu arti permasalahan sebetulnya. Wah, betul. Nah ini Pak yang sering terjadi di sosial media saat ini begitu, banyak potongan-potongan yang memang kadangkala, wah ini bukan bermaksud berprasangka buruk ya, tapi kadangkala memang ada orang-orang yang dengan sengaja men-share itu, kemudian kita akhirnya terpancing dan terpantik untuk mengomentari padahal kita tidak tahu secara utuhnya seperti apa. Justru ini yang kadangkala menimbulkan, nah hanya dari sepenggal itu akhirnya menimbulkan perpecahan ya Pak ya. Betul. Oke, nah ini saya butuh perspektif lain juga dari Pak Ignas. Berarti Pak Ignas ini kalau ngomongin udah di sosial media Pak ya, bagaimana kemudian nilai-nilai atau katakanlah pendidikan kerukunan yang sedang kita bahas saat ini bisa diintegrasikan di dalam literasi digital saat ini Pak untuk bermedia sosial. Seperti apa Pak? Terutama dalam hal umat Katoliknya sendiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kaum muda juga, monggo Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Cucu itu mengingatkan saya bahwa tadi ada yang kelupaan saya. Bahwa pendidikan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Betul. Kita semua tahu bahwa pendidik yang utama dan pertama adalah keluarga, kemudian baru masyarakat, termasuk sekolah-sekolah lembaga pendidikan. Gitu ya. Maka lalu kalau usaha-usaha seperti ini termasuk usaha membuat masyarakat cerdas bermedsos, itu tidak hanya bisa dilakukan oleh salah satu. Ketiganya harus bekerja sama, berkolaborasi supaya hasilnya kompak. Artinya begini, kalau di gereja Katolik itu kami biasanya melakukan pendampingan atau pelatihan itu memang utamanya untuk teman-teman muda, orang muda Katolik, OMK begitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan atau bahkan juga sering terjadi orang-orang dewasa, orang tua, bapak, ibu itu dilakukan juga parenting untuk melakukan pendidikan ya yang lebih update gitu ya tentang bagaimana literasi digital semacam itu. Tetapi juga di masyarakat itu yang juga tidak kalah pentingnya supaya didorong untuk bermedia secara benar. Maka ada tokoh-tokoh kami misalnya Romo Haryatmoko itu getol di mana-mana menjelaskan mengenai bahaya post-truth. Karena dengan post-truth itu hal-hal yang sebetulnya salah tapi karena diulang-ulang lalu dirasa sebagai sebuah kebenaran. Ini amat mengerikan, harus dikritisi gitu ya. Juga kalau anak-anak di sekolah sudah diajari bagaimana bermedsos yang baik, cerdas, beretika,
Tapi kalau orang tuanya juga terlalu sibuk dengan bermedsos yang tak terkendali, kurang kontrol gitu ya, akan menjadi tidak baik juga. Mungkin seperti itu. Jadi literasi digital, literasi media harus dilakukan di banyak tempat, banyak kesempatan, dan terus-menerus dilakukan. Wow, mungkin begitu ya. Tidak hanya sekali saja, 2 kali, 3 kali, tapi ini sebagai bentuk konsistensi ya, yang memang harus reguler dilakukan, rutin dilakukan. Lagi-lagi kerjasama dimulai dari keluarga tadi ya Pak ya, yang itu tadi ditekankan untuk kaum muda. Baiklah, saya geser lagi ke Pak Khalid. Pak Khalid, ini kalau ngomongin soal kaum muda yang pastinya kayaknya semua pegang HP punya, semua pegang sosial media juga punya. Kalau tadi dikatakan ada OMK di Katolik, ini juga aktif di sosial media. Kalau di Muslim sendiri, itu kan banyak kaum Muslim muda yang memang juga aktif Pak ya di mana-mana. Kita bisa mengetik dengan mudah, memposting dengan gampang gitu. Kemudian bagaimana sih Pak? Mungkin ada cara khusus yang bisa disampaikan agar kaum muda Muslim ini bisa tertanam dalam hati dan pikirannya, sehingga tidak gampang terprovokasi untuk konten-konten yang negatif. Bagaimana kita bisa memfilter itu dengan lebih baik Pak sebenarnya? Iya, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi bermedsos itu ya memang sepertinya hanya anak-anak muda ya, tapi sesungguhnya enggak. Sesungguhnya saya pernah mendapat informasi itu yang bermedsosnya tuh getol, itu malah yang sudah pensiun katanya. Kenapa itu Pak? Karena ngisi waktu apa bagaimana itu? Waktunya kan kosong gitu ya. Jadi ada berita apa share, langsung share gitu, kadang-kadang lupa kontrol gitu ya, bahwa ini berita ini beneran apa enggak, ini valid apa enggak, itu dengan kontrol, sehingga malah yang maaf ya, tidak semuanya, tapi katanya itu yang provokatif itu malah gitu. Kalau anak-anak muda mungkin iya juga, tapi anak muda itu karena mungkin kesibukannya, kemudian kurang sempat itu ya untuk mengevaluasi atau ini bener apa enggak gitu, karena mungkin serba cepat anak-anak muda sekarang. Betul. Di mana eranya juga era istilahnya hiperrealitas itu ya, semua segala sesuatu itu banget kayak gitu, sehingga sampai lupa kalau suatu berita itu ini benar apa enggak, itu lupa gitu. Nah ini kalau di dalam agama Islam saya kira ya banyak gitu ya, bahwa kita itu tidak boleh tadi misalnya berbuat tidak adil. Berikutnya misalnya di dalam Islam itu senantiasa diingatkan bahwa apapun yang kita lihat itu tidak lepas dari CCTV-nya Allah gitu ya. Jadi tidak lepas dari CCTV-nya Allah. Nah, kalau kita betul-betul menyadari itu, maka tindakan kita insya Allah itu akan agak terkontrol gitu ya. Nah, seperti kayak begini ini, kalau sadar kamera ya mesti akan gimana gitu kan. Tapi kalau tidak merasa sadar kamera kan mau kemana-mana gitu, malah bebas. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Ketika orang merasa bebas atau tidak merasa diamati oleh Tuhan, oleh Allah, orang mau melakukan apa saja, bahkan ini berita benar apa enggak, ini menyakiti saudara kita apa enggak. Nah ini memang agak membahayakan, karena semua orang hari ini itu punya mic ya ibaratnya ya, punya mic, punya corong untuk ngomong apa saja kan bisa. Betul. Ada pikiran apa, tulis, atau bangun tidur, share. Habis mandi, share. Gitu. Update status ya. Share. Bahkan suasana batin yang lagi suntuk aja di-share. Iya, sesungguhnya menurut agama itu ya tidak boleh. Wong itu kan harus ada batasan yang privat gitu ya. Ada batasan yang publik. Jangan yang privat itu dipublikkan. Karena nanti bisa nyinggung orang gitu ya. Istilahnya dalam bahasa sehari-hari, yang benar, yang baik aja bisa diocekin. Diocekin. Kupas ya. Apalagi kalau beritanya itu nyerempet-nyerempet, nggak benar dan sebagainya, itu bisa menimbulkan panjang itu ya. Hingga ada istilah itu, titip duit iso kurang, tapi titip omongan itu bisa tambah kemana-mana. Wow. Gitu ya. Iya. Kira-kira begitu Mbak. Jadi saya tambah boleh satu poin ini ya. Gimana Pak? Menggaris bawah yang disampaikan Pak Khalid tadi, benar itu. Bahaya kalau pengamatan saya memang yang terlalu rajin share itu yang seusia saya sekitar itu, yang sudah pensiunan itu ya. Dan anehnya orang-orang yang seusia saya sekitarnya itu, kalau ditegur itu mudah tersinggung, dikritik tidak mau. Padahal untuk soal medsos, soal
teknologi itu kita harus belajar pada yang muda. Tadi saya lupa menyatakan bahwa di teman-teman OMK itu banyak yang aktif di Mavindo, masyarakat anti fitnah Indonesia. Ada banyak teman, tapi juga melalui jalur lain melakukan literasi digital, bahkan sekarang sampai AI itu dibahas di sana. Dan itu akan lebih pinter. Saya sendiri harus belajar pada anak-anak muda, karena semakin muda semakin pinter berteknologi informasi. Betul. Ini memang generasi sekarang, apalagi Gen Z ya Pak ya. Ini kan dengan gampangnya punya akses informasi, karena mereka juga udah melek teknologi. Jadi memang kita perlu saling melengkapi berbagai usia lintas tadi. Oke, saya penasaran juga, pengen ke Pak Cucu Pak. Kita masih ada durasi di segmen ini Pak. Boleh disampaikan juga Pak, ini bagaimana kalau melihat dari komunitas-komunitas Konghucu yang memang ada di Jogja, kemudian komunitas ini mengedukasi dari masing-masing anggotanya sehingga bisa lebih kritis, lebih cerdas, lebih melek lagi tentang media sosial dan memang berteknologi secara bertanggung jawab dan lebih baik lagi. Bagaimana itu Pak? Tentunya di dalam agama Konghucu sendiri, pendidikan budi pekerti dan etika moral sangat ditentukan. Apalagi di zaman, boleh kata, komputerisasi ya, semua modern, semua apa. Sehingga untuk hal-hal yang ini perlu media, umpamanya seperti khotbah kita kasih penjelasan. Tapi bukan khotbah aja, kita mungkin dalam bentuk WA juga. Dalam WA, dalam kata-kata yang memang udah mudah dicerna, mudah dipahami. Karena untuk golongan saya ini kalau terlalu jelimet kata-katanya, susah untuk mencerna ini maksudnya apa. Mungkin seperti itu. Tapi ya harus didasari dengan budi pekerti yang baik. Wow, tadi ada etika di situ yang terus harus dipegang teguh ya Pak ya. Jadi memang segala lini sekarang tuh perlu dimasuki, tapi dengan cara-cara yang menarik, dengan cara yang sederhana, sehingga menarik orang dan agar tidak multitafsir tadi ya Pak ya. Baiklah. Dan ini berarti digerakkan oleh siapa Pak berarti? Biasanya langsung dari penyuluh dan tokoh agama di situ di follow up-nya. Jadi nggak sembarangan kita follow up, share gitu. Karena kita harus tahu batasan kita itu sebagai apa. Gitu. Karena kalau sembarangan kita kita kirim, belum tentu itu betul. Gitu. Apalagi seperti zaman sekarang ya, apa-apa bangun tidur aja kelihatan bagus, share itu bagus. Tapi juga dipengaruhi dengan apa ya? Sekarang follower apa ya sebutnya follower. Nah, subscriber ya Pak ya? Mungkin juga pengaruh ya dengan kata-kata yang wah, dengan belum tentu kebenarannya, tapi kan langsung subscribe. Mungkin hal seperti itu yang perlu kita cermati dan juga kita harus lebih pintar menyikapinya. Betul. Jadi kalau menurut Pak Cucu ini dari kesadaran diri sendiri kita perlu memfilter juga Pak ya. Apa yang sekiranya perlu kita konsumsi, apa yang tidak, apa yang perlu kita sebarkan, mana juga yang tidak ya Pak ya. Termasuk dalam hal tadi kalau dikatakan oleh Pak Khalid, ini ada hal private yang sekarang ternyata banyak dan dengan gampangnya disebar. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya sebetulnya aneh ya. Aneh ya. Kesedihan diri sendiri terus nanti disebar-sebar. Apa dia mungkin butuh dan apa saya ingat apa perlu membutuhkan dengan kesedihannya itu nanti dapat dukungan. Tapi hal itu sebetulnya kan nggak baik ya. Oh betul. Baiklah. Nah disinilah kita butuh pelajaran yang lebih banyak lagi. Perlu membuka hati. Kalau tadi istilahnya Pak Ignas, kita perlu mengosongkan diri Pak ya, mengosongkan gelas untuk bisa diisi lagi. Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa, masih ada 2 segmen. Tentunya masih sama obrolan kita mengenai pendidikan kerukunan dan kearifan menggunakan sosial media. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Jogja Menyapa. Wow. Ini ternyata kalau dikupas
pemirsa, sejatinya ajaran luhur dari masing-masing agama itu selalu berusaha untuk bisa menyebarkan kebaikan, menularkan cinta kasih, saling menghormati. Tapi kadang-kala sebagai manusia kita suka luput ya. Apalagi di zaman sekarang dengan mudahnya tangan itu bisa mengetik. Padahal sebenarnya kalau kita bisa mawas diri lagi dalam setiap ketikan kita, unggahan kita, postingan kita, itu ada pesan moral yang harusnya kita perlukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti bisa memberikan dampak yang positif untuk orang lain juga. Dan untuk itulah, untuk menjawab kegelisahan kita bagaimana kita bermedia sosial dengan baik, kami angkat sebuah tema yang ini harapannya bisa Anda sebarkan, bukan hanya di keluarga Anda, tapi juga di rekan kerja Anda, di teman-teman, bahkan di circle Anda, seluas-luasnya, bagaimana kemudian pendidikan, kerukunan, dan kearifan menggunakan media sosial itu. Untuk itu saya juga langsung pengen tanya langsung ke Pak Ikhnas. Pak Ikhnas, ini kalau ngomongin soal yang namanya media sosial kan memang kita tidak menampik ya Pak ya, itu bisa dimanfaatkan orang dengan berbagai cara dan dengan berbagai tujuan pula. Dan sekarang tuh yang banyak dengan mudahnya orang akhirnya bisa menyebarkan ujaran kebencian Pak. Nah itu bagaimana dari komunitas Katolik sendiri Pak? Ya. Mungkin ada tips-tips untuk bisa menangkal itu yang nanti bisa dipelajari dan mungkin bisa diresapi juga oleh umat agama lain Pak. Silakan. Terima kasih Mbak. Iya. Sependek pengalaman saya. Pasti panjang ini kalau Pak Ikhnas Pak, nggak mungkin pendek Pak. Gereja Katolik sudah merintis itu sejak tahun 1965-an itu. Wow, mulai dengan tadi yang saya sebut dengan dokumen-dokumen ajaran sosial gereja, bahkan soal kalau sekarang medsos, dulu istilah kami masih media komunikasi sosial. Itu sudah digariskan bagaimana perilaku bermedia komunikasi sosial yang benar. Itu menjadi pegangan kami. Lalu di taraf ya di level lokal tapi juga regional itu kami mengadakan pertama kami sebut dengan Kongres Persaudaraan Sejati Lintas Iman. Jadi dari kami dari paroki-paroki itu mengajak teman-teman lintas agama, lintas iman, lalu kami bertemu di misalnya di Muntilan, juga ada yang di Semarang, yang di Semarang khusus orang muda. Kami mengajak teman-teman itu, lalu kami berdiskusi, mengobrolkan hal-hal yang menjadi kepentingan umum. Tapi ketika kami tidur pun tidur di kamar yang sengaja dicampur lintas iman, karena di situ lalu kami bisa berdialog lebih intensif. Itu pertama. Lalu yang kedua, kami di ISKA, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia di PDDIY, pernah mengadakan sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan itu ya melatih teman-teman muda untuk sadar bahwa ini menjadi warga negara Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia tapi sekaligus menjadi warga gereja. Prinsip kami yang kami pegang 100% Katolik, 100% Kristen. Di Gunung Kidul malah lebih rutin mengadakan sekolah kebangsaan. Kemudian ada teman-teman muda yang mengadakan pelatihan literasi digital di sekolah-sekolah. Lalu kami di Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan itu mulai dari paroki sampai ke kepausan sana itu ada komisi itu. Kami memang sengaja mengajak teman-teman untuk keluar serawung dengan teman-teman lintas iman. Saya dan teman-teman datang ke tokoh-tokoh berbagai agama, ke pondok pesantren, lalu ketika kami ngobrol, foto bersama, itu lalu kami sebarkan sebagai foto kerukunan. Baiklah, seperti termasuk, itu ya? Ya, dialog-dialog karya yang lain. Baik, tadi sepertinya sudah ada yang bergabung, coba kita angkat dulu apakah masih bertahan ada di studio. Halo, selamat sore. Apakah masih ada? Halo, selamat sore. Iya, halo Bapak, selamat sore dengan Bapak. Bapak, ya ini ya, Bapak siapa di mana Bapak? Ya, dengan Anwar Zulkarnain. Mohon maaf, mungkin boleh agak dibesarkan lagi volume suaranya Bapak, ini agak kurang jelas diterima di studio. Dengan Bapak? Halo, ini dengan Anwar Zulkarnain. Ya, Bapak Anwar? Ya, Anwar Zulkarnain, Girimulyo. Oh baik, iya. Apa Bapak yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Monggo. Mau menanyakan, ini strategi atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mensosialisasikan konten-konten kerukunan dan toleransi, terutama di medsos ini,
apalagi terutama di institusi-institusi pendidikan yang relatif homogen seperti pondok pesantren atau Muhammadiyah atau Kanisius, itu kan mereka lebih homogen, jadi untuk toleransi itu terkadang perlu digalakkan lagi karena terkadang butuh pandangannya biar lebih luas nyata. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar di Girimulyo ya, ternyata ya. Baiklah. Ini tadi saya menangkap bagaimana atau katakanlah apa saja kegiatan ya yang sebaiknya terus digalakkan untuk mensosialisasikan kerukunan. Intinya seperti itu. Monggo. Ini dari siapa? Mungkin Pak Khalid ingin menjawab, Pak? Oke, boleh Mbak ya. Iya. Tadi bagus ya kayaknya pertanyaan Bapak, tapi nggak begitu jelas itu ya. Sehingga mohon maaf kalau misalnya jawabannya tidak tepat sasaran gitu. Ya, semoga baik. Bahwa untuk seperti yang digelisahkan oleh Bapak tadi itu memang tidak harus menunggu kebijakan apa dari pemerintah atau dari negara, itu tidak harus, karena hal-hal semacam itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang hidup di masyarakat. Sebaiknya masyarakat itu mengelola, berhati-hati, bagaimana membangun komunikasi yang baik agar tidak saling menciderai atau saling menyakiti dengan pihak yang lain. Tapi kalau kemudian bagaimana negara mengelola mengenai masalah itu, saya kira undang-undang ITE kayaknya salah itu ya, ada mengatur hal semacam itu, sehingga kalau kita berlaku sesuatu yang merugikan orang lain, apalagi ada pihak-pihak yang merasa dicemarkan nama baik sebagainya, mereka juga bisa untuk mengambil hak hukumnya gitu ya. Saya kira seperti itu. Nah, kembali saya menyinggung apa sampaikan oleh Pak Kinas tadi. Sekarang ini memang domain publik privat itu menjadi sangat tipis gitu ya. Sangat tipis itu. Betul. Padahal kalau hal-hal yang sifatnya privat, pribadi, kemudian dipublikkan itu bisa menimbulkan masalah, meskipun tidak semua. Sebagai contoh misalnya saya punya istri, saya menyanjung istri saya, memuji istri saya di rumah, itu kan tidak masalah Bu ya Mbak ya? Betul. Memanjung istri saya di rumah kok, tempat saya gitu. Tapi kemudian ketika saya menyanjung istri saya yang setengah mati itu, kemudian saya share gitu, kira-kira menimbulkan masalah nggak ini? Masalah pasti. Bukan cuma masalah, kadang-kala ini jadi menimbulkan keirian, kecemburuan, kecemburuan, betul. Apalagi yang dipuji itu malah istri orang, atau yang dipuji tentu masalah besar. Antar agama misalnya gitu ya. Kalau saya membaikkan agama saya di rumah saya, itu ya tidak ada masalah, memang agama saya. Setiap agama memang menganjurkan cinta kepada keyakinannya masing-masing. Tapi kemudian ketika kecintaan agama saya, kemudian saya share di ruang publik, apalagi dengan menjelekkan istri orang tadi, itu kan menjadi masalah. Gitulah. Yang kayak begini ini kadang-kadang tidak disadari oleh dai gitu ya, dia ceramah bla 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 bla, atau seolah-olah itu di depan umatnya sendiri gitu ya. Padahal itu nanti bisa keluar. Nah, ketika keluar kan akan direspon oleh orang lain, akan berbeda. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Nah, ini yang harus hati-hati dan waspada, karena bisa jadi apa yang baik di ruang privat itu ketika itu dipublikkan, itu bisa menimbulkan masalah. Seperti saya analogikan tadi, saya memuji istri saya, menyanjung istri saya di rumah, nggak ada masalah. Tapi ketika itu saya share dengan publik, itu ternyata ada yang iri gitu ya, mantan atau apa gitu. Oke. Maaf. Tapi itu relate juga loh Pak, dan kadang-kadang kita butuh memang sesuatu yang relate agar lebih ditangkap masyarakat lebih mudah gitu. Kalau menurut Pak Cucu sendiri Pak, sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar yang sebenarnya saat ini kita tengah hadapi bersama dalam hal bersosial media itu tadi, apalagi lintas isu perspektif atau mungkin katakanlah isu-isu sensitif nih yang saat ini lagi banyak juga kadang diangkat oleh orang-orang tertentu begitu. Apa Pak tantangan terbesar yang sebenarnya kita rasakan? Tentunya tantangan yang paling besar sekarang ini, orang tidak bisa menahan ego masing-masing. Dimana mungkin bagi dia merasa benar, tapi di mata orang lain kan belum pas. Nah, kadangkala
apa yang kita perbuat, apa yang kita kasih pendapat, baru sekelumit kita udah merasa tahu segalanya. Terus kita komentari. Iya. Nah, betul. Banyak orang yang merasa benar tetapi ilmunya belum cukup. Nah, udah berkomentar. Sehingga yang lain, wah ini nggak pas. Karena keinginan pribadi, mungkin tadi dia kalau dia buat semacam TikTok atau mungkin YouTube, ya tadi YouTubernya itu maunya di subscribe gitu kan. Nggak urusan dengan apa yang dia katakan, betul apa tidaknya. Yang penting punya follower yang banyak. Nah itulah jadi menyinggung yang lain. Terutama mungkin yang sifatnya agamaan, yang dia belum tahu tentang agama itu udah bilang. Padahal dilarang sebetulnya seperti hal itu. Iya. Mungkin begitu. Rasa ego yang tinggi lah. Ego yang tinggi ini juga yang salah satu hal kadang kita lupakan ya Pak ya. Kita merasa sudah sangat dekat dengan sosial media, siapa yang jadi following kita, siapa yang jadi followers kita. Jadi kayak kurang ada kontrol dari diri kita. Padahal sebenarnya dengan kita mengontrol diri kita lebih bijak lagi memikirkan ada tidak sih ini pengaruh baiknya, ada tidak sih pengaruh negatifnya. Itu kan sebenarnya merupakan bagian dari filterisasi yang memang harus dan wajib kita lakukan ya ke diri sendiri sebelum kita men-share sesuatu. Ini yang kadang kita lupakan. Baiklah, oke, nanti saya butuh lebih banyak perspektif lagi dari Pak Ignas dan juga Pak Khalid seperti apa. Tapi pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Kita masih punya satu segmen terakhir dan masih sama mengenai pendidikan, kerukunan dan kearifan menggunakan media sosial seperti apa. Kita jabarkan lagi nanti untuk Anda tentunya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Wow. Pemirsa, di segmen terakhir ini semakin seru, semakin menarik dan semakin luas lagi wawasan kita bagaimana kemudian pendidikan, kerukunan dan kearifan menggunakan media sosial ini menjadi suatu hal yang wajib yang perlu kita pertahankan bersama. Untuk itu langsung saja saya pengen tahu nih perspektif dari Pak Ignas. Pak Ignas, ini kalau ngelihat soal sosial media lagi-lagi saya pengen tahu, mungkin ada Bapak ya punya satu pengalaman unik yang memang secara nyata bagaimana sih Pak kemudian yang namanya pemanfaatan sosial media ini bisa digunakan untuk memperkuat persaudaraan utamanya lintas agama. Dan mungkin Bapak juga ingin menambahkan, tadi ada pertanyaan dari Pak Anwar ya, Pak Anwar begitu yang tadi mungkin ada tambahan lagi, monggo Pak. Ya. Terima kasih Mbak. Iya. Tadi saya menyinggung ajaran sosial gereja. Kalau dari Konsili Vatikan kedua saja itu menghasilkan 16 dokumen, itu satu dokumen seperti ini. Nah, salah satu dokumen itu judulnya Nostra Aetate, pada zaman kita. Nah, ini isinya butir-butirnya itu bagaimana menghargai agama-agama lain, bahkan secara khusus menyebut untuk saudara-saudara muslim, ya, itu ada di sini. Nah, saya sebagai salah satu pengurus Komisi HAK di Kevikepan Jogja Barat, itu bertiga kami melakukan sosialisasi ini, lalu di taraf juga agak dikonkretkan sehari-hari. Itu beberapa hari kami setiap hari share itu bagian usaha kami untuk bermedsos yang berguna, melakukan edukasi ya. Edukasi itu ini. Tapi lalu praktek tadi yang sudah saya mulai sebut, kami melakukan pelatihan-pelatihan atau bahkan sekedar diskusi sarasean gitu ya. Misalnya saya mengadakan sarasean, bukan mengadakan, saya diundang mengisi sarasean untuk teman-teman yang ingin semakin aktif dalam hubungan antar agama dan kepercayaan, HAK kami singkat begitu. Maka lalu misalnya kemarin saya membuat judul menyebar antara altar, latar dan pasar. Itu maksudnya jangan sampai teman-teman Katolik itu hanya sibuk di sekitar altar gereja, itu zona nyaman, tapi ya mulailah dibuat proporsional dengan hadir di latar halaman, tapi juga di pasar, artinya di publik, serawung. Itu bukan hanya untuk memperkuat katolisitasnya, tapi juga apostolisitasnya. Bagaimana serawung dengan. Nah,
kalau ada acara semacam ini, termasuk besok pagi kami akan mengunjungi salah satu tokoh agama di Bantul, itu lalu biasanya berlanjut. Misalnya dulu kami juga mengunjungi mungkin tetangga Pak siapa tadi? Pak Anwar di Girimulyo, itu ada komunitas Buddha kalau tidak salah, kami berkunjung ke sana, lalu ada penghayat kepercayaan di di Kulon Progo juga, teman-teman Muslim juga dan Kristen, lalu kami berlanjut. Kebetulan misalnya waktu itu ada COVID, lalu kami mengadakan vaksinasi massal, kami merintis itu di gereja, tapi pesertanya siapapun boleh ikut, dan yang menjadi paramedis dan dokternya bukan hanya dokter-dokter paramedis Katolik, tapi undang dari teman-teman Muslim, teman-teman dari Kristen, apalagi juga pesertanya semacam itu. Kemudian kami merayakan Hari Bumi, meringati Hari Bumi, kami undang juga lintas iman, mereka datang, lalu kami berfoto bersama, saling memberi sambutan, kami share. Itu bagian dari usaha kami melakukan literasi medsos yang bermanfaat, yang jelas. Wow, baiklah. Wow, ini sudah meluas lagi ya. Kalau saya pengen tanya ke Pak Khalid, Pak, nanti akhirnya seperti apa sih Pak kalau dikatakan sinergi antara pendidikan formal dan juga nilai-nilai keagamaan yang akhirnya bisa mewujudkan ruang digital yang damai, aman, nyaman untuk kita semuanya. Menurut Pak Khalid bagaimana Pak? Oke, ya semua orang ya, atau terutama generasi muda itu kan mengenyang pendidikan, Mbak ya. Iya. Nah, pendidikan itu adalah tempat ya pengajaran, tempat penanaman nilai-nilai karakter, tempat pengembangan pengetahuan dan sebagainya. Nah, kemudian sisi nilai-nilai agama itu adalah mengajarkan integritas, akhlak, moral dan sebagainya. Nah, ini kemudian akan bisa ketemu atau lebih baik lagi untuk pemanfaatannya kalau kemudian memang ada sinergi gitu ya antara tokoh-tokoh agama, kemudian nanti bersinergi dengan sekolah-sekolah yang nilai-nilai keagamaan ini bisa diinjeksikan ke dalam kurikulum dan sebagainya, misalnya seperti itu ya. Pengalaman yang dilakukan misalnya FKUB DIY misalnya seperti kayak ini menjelang tahun ajaran baru, ini FKUB go to school gitu. Jadi ketika sekolah-sekolah mengadakan orientasi, kemudian FKUB datang, di samping materi-materi yang memang itu menjadi domain sekolah, kemudian ada materi-materi dari FKUB untuk kerukunan dan sebagainya. Dan ini dari anggota-anggota terjun itu ya ke sana-sana. Ini adalah salah satu bentuk ya pendidikan untuk kerukunan beragama dan juga sekaligus penyadaran literasi tadi ya, sehingga harapannya semakin baik. Bahwa masih ada ekses itu kita nggak pernah bisa menghindari sama sekali, 100% itu nggak bisa. Gitu. Pasti akan ada terus. Cuman tugas kita kan sebagai ya katakan maaf ya tokoh agama atau orang yang bergerak di bidang agama itu ya pokoknya tugasnya adalah mendakwahkan, menyampaikan, gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Harapannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gitu ya. Tapi kalaupun tidak, itu di luar kekuasaan kami. Yang penting kita adalah sebarkan kebaikan, ajarkan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sebarkan itu mendapatkan respon positif, gitu ya. Tapi kalaupun itu tidak, memang sunatullah sudah begitu, sunatnya begitu. Betul, gitu. Jadi nggak akan ada baik semua orang, nggak ada, buruk semua juga nggak ada. Kita hanya tugas kita sampaikan kebaikan, sampaikan kebenaran, sampaikan rahmah, kasih sayang kepada semua umat manusia. Betul. Gitu. Oke. Kalau menurut Pak Cucu sendiri, Pak, ini perlu tidak sih Pak sebenarnya kolaborasi lintas agama untuk kemudian membuat panduan etika bersama dalam hal bijak bermedsos, Pak? Perlu tidak, Pak? Sangat perlu ya. Perlu ya? Perlu. Karena dengan mediasi kita tahu perbedaan, kesamaan. Iya. Tapi perbedaan ini jangan dipermasalahkan karena sudah memang berbeda. Ya, harusnya dikolaborasi sehingga menjadi kesatuan yang harmonis. Ya, karena di zaman dulu kita kan udah bineka, berbeda-beda, tetap satu bangsa.
Nah, bahkan Nabi bilang atau bersabda, di 4 penjuru samudra atau lautan, sesungguhnya manusia itu saudara. Ya, wow, luar biasa. Saya boleh Pak, ini minta dari masing-masing narasumber singkat saja satu kalimat utama yang ingin ditekankan lagi kepada masyarakat dan juga pemirsa Jogja TV, apa yang sekiranya perlu diperhatikan tentang tema kita mengenai pendidikan kerukunan dan kearifan menggunakan sosial media agar lebih bijak lagi. Monggo Pak, satu kalimat singkat pada jelas berisi. Monggo Pak Cucu, silakan. Apa Pak? Menggunakan media sosial harus berdasarkan tepo saliro. Ya. Di mana kita diri sendiri, kita tidak ingin diperbuat orang lain. Janganlah memperbuat orang lain. Wow, siap. Kalau dari Pak Khalid sendiri Pak, seperti apa? Kalau Pak Cucu tadi tepo seliro, tepo seliro. Eleng lanas podo gitu. Boleh. Eleng lanas podo. Artinya ketika kita mau menggunakan medsos, mau meng-share, mau mengunggah, kita harus eleng. Ini kira-kira eleng, ingat ya Mbak ya. Ini apakah nanti menyakiti orang atau tidak, gitu ya, mendolimi orang atau tidak, itu kita harus eleng, ingat itu. Dan juga harus waspada dalam arti ketika kita mendapatkan informasi, kita harus waspada. Ini informasi ini benar apa enggak, valid apa enggak, gitu ya. Saya kira kalimat atau kata sederhana tadi dari pujangga siapa itu, Rangga Warsita kalau nggak salah ya, itu karena kayaknya penting itu, eleng lanas podo, meskipun ini dalam konteks sosmed, sosmed. Jadi kapan kita ketika mengunggah itu kita harus ingat, melukai orang enggak ini nanti, gitu ya. Dan juga ketika mau mengambil, mau meng-share juga itu juga harus waspada, ini valid enggak, gitu ya. Saya kira itu menjadi apa ya, pegangan semua kita kalau jangan hanya share. Betul, ada tabayunnya di situ ya Pak ya. Oke, nah ini udah ada tepo seliro, eling lan waspodo. Ini kalau dari Pak Ignas sendiri apa nih? Kita penasaran nih, harus tahu nih apa Pak? Saya kembali dari apa yang saya singgung di awal, bagaimana pendidikan itu membuat orang menjadi unggul, arete dalam bahasa Yunani, lalu memerdekakan sekaligus semakin humanis. Nah, pendidikan itu dilakukan oleh keluarga yang pertama, kemudian masyarakat dan sekolah. Nah, supaya bisa unggul, anak-anak tapi sebetulnya juga para orang tua itu harus belajar untuk kenosis, mengosongkan diri, kalau lalu serawung kepada siapapun, tanpa prejudice, tanpa prasangka, ya. Pokoknya banyak orang baik yang semula kita. Ada pengalaman banyak teman yang kalau mau bergaul lintasi manut begitu takutnya, padahal setelah bergaul ya baik-baik saja. Nah, kalau kita mau mengosongkan diri, siap mendengar, siap memerhatikan, memahami yang lain, maka lalu kita tidak akan sembarangan share-share tadi, ngawur. Pokoknya sampah pun di-share itu kan sebagai sahabat, sebagai saudara pesiaran, tidak layaklah membagikan berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar itu ya. Maka harus benar. Supaya bisa benar, lalu harus menjadi cerdas, menjadi unggul, menjadi arete, dan siap untuk bergaul dengan siapapun. Bisa, kalau sudah akrab dengan siapapun, lalu menjadi filter kita untuk tidak sembarangan membuat hate speech, ujaran kebencian, sekaligus membuat konten-konten yang mengganggu kerukunan bersama. Wow, luar biasa. Baiklah, terima kasih sekali untuk ketiga orang narasumber kita. Terima kasih untuk Bapak Ignas Suryadi. Sekali lagi beliau adalah pemuka agama Katolik. Terima kasih untuk Pak Khalid Zulfa, pemuka agama Islam. Terima kasih Pak. Dan pastinya terima kasih Pak Cucu Rohyanah, pemuka agama Konghucu. Ini wow, ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Harus kita perbanyak lagi dialog-dialog seperti ini. Banyak sekali yang kita bisa perbincangkan. Yang pasti kalau boleh saya simpulkan dalam satu kalimat, berbeda itu biasa, tapi rukun itu luar biasa. Baiklah, terima kasih pemirsa. Anda telah menyaksikan kami sejak awal hingga akhir. Semoga obrolan di tema kali ini membawa manfaat dan inspirasi bagi Anda. Dan akhirnya, saya Latifah Nur Muslimah mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Jogja Menyapa berikutnya. Salam Indonesia. Terima kasih.